kita ulas pertemuan sebelumnya, yaitu trigonometri sudut istimewa. Bawah ada tabel, ini kita bisa hafalkan atau dicatat saja oleh teman-teman. Ada sin, cos, tangen, dan dimana sudut istimewanya adalah 0, 30, 45, 60, dan 90. Dan ini nilainya, misalkan dicari cos 60. Nah ini cos, terus ini 60, berarti cos 60 sama dengan 1/2 gitu ya. Dan ada tambahannya. Jadi selain sin, cos, tangen, ada kosekan, sekan, kotangen. Nah, definisinya pun sebenarnya cukup mudah. Kosekan itu adalah kebalikan sin, sekan adalah kebalikan cos, kotangen adalah kebalikan tangen. Jadi kalau dilihat di sini sin 30 misalkan. Sin 30 kan 1/2. Jadi kalau dibalik koseknya 2/1. Bisa dilihat ya, 1/2 dibalik jadi 2/1. Jadi yang tadi ada di atas jadi di bawah, yang ada di bawah jadi di atas. Begitupun seterusnya. Nah, kita lihat nih, 1/2 jadi akar 2/1. Akar 3/2 jadi 2/3 dan seterusnya. Nah, walaupun kalau kita lihat di sini mana? Nah, yang 0 itu jadi tidak terdefinisi ya. Yang 1 tetap jadi 1. Nah, 1 tetap jadi 1. Nah, untuk kotangen sendiri perlakuannya sama, 1/3 jadi akar 3/1. Cuman yang ini, yang tadinya tidak terdefinisi jadi 0, yang tadinya 0 jadi tak terdefinisi. Oke, begitu ya. Nah, ini nilainya. Jadi kalau ditanya nih misalkan berapa sih sekan 30? Nah, ini sekan, ini 30, berarti 2/3, sekan 30. Ya. Baik. Relasi sudut ya. Relasi sudut. Apa sih maksudnya stat relasi sudut? Jadi, kalau tadi kita mencari nilai-nilai trigonometri sudut-sudut istimewa dari 0 sampai 90 aja kan. Misalkan sin 45 atau cos 60 atau tangen 30. Gimana kalau misalnya lebih dari itu? Gimana kalau misalkan sin 210 derajat, atau cos 315 derajat. Nah, kita menggunakan relasi sudut di sini, hubungan sudut. Ya, nanti semua yang tadi kita sebutkan yang lebih dari 90 itu nanti kembali lagi ke 90 derajat, dari 0 sampai 90 derajat ya. Oke, diberikan koordinat polar ini ya. Ada aksis 1 sama aksis 2. Nah, kita mulai dari sini. Ini jadi 0 derajatnya di sini ya. Jadi dari sini ke sini 0 derajat. Nah, jadi muter dia kayak jarum jam, tapi yang terbalik. Nah, jadi mungkin dari 0 terus 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Terus lagi 100, 110 dan seterusnya. Nah, 180. Jadi bisa dilihat nih dari 0 ke sini 90, ini kan siku-siku ya kan. Nah, terus nambah lagi nih. Nah, siku-siku lagi gitu. Berarti habis 180 tambah 90 270 tambah 90 lagi 360. Sebenarnya bisa diteruskan terus. Nah, 360 tambah 90 450 tambah 90 540 dan seterusnya muter dia. Nah, untuk sudut-sudut yang berada di antara 0 sampai 90 seperti 30, 45, 60 dan lain sebagainya, dia berada di kuadran 1, daerah pertama nih. Nah, daerah pertama itu dibatasi dari 0 sampai 90 derajat yang ada di sini. Berikutnya, dari 90 sampai 180 ini kuadran 2, daerah 2. Berikutnya, dari 180 sampai 270 ini kuadran 3 ya, daerah 3. Dari 270 sampai 360 kuadran 4. Jadi kalau kita teruskan lagi sama, dia masih tetap di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, begitu. Misalkan ada pertanyaan,
120 derajat ada di kuadran berapa? Lihat, 120 derajat kan berarti di sini ya, di antara 90 sampai 180, 120. Berarti 120 derajat kuadran 2. Ada pertanyaan lagi, misalkan 300 derajat ada di kuadran mana? Nah, 300 derajat di sini bukan ya, tapi di sini karena 300 derajat di antara 270 sampai 360. Nah, berarti 300 derajat adalah kuadran 4. Nah, sampai sini mengerti? Oke. Nah, di antara kuadran 1 dari 0 sampai 90 kita menggunakan sudut relasi alfa atau 90 kurang alfa, kurang dari 90 artinya gitu ya. Ya kan? Jadi kuadran 1 itu suatu sudut atau kurang dari 90 derajat. Nah, ketika di kuadran 2 berarti sudutnya adalah lebih dari 90 kan, maka kita nulisnya 90 plus sudutnya plus suatu sudut yang ini kurang dari 180, berarti 180 min alfa. Di kuadran 3 berarti lebih dari 180 tapi kurang dari 270. Kita nyebutnya 180 plus alfa, 270 kurang alfa. Di kuadran 4 ini lebih dari 270 kurang dari 360. Kita nyebutnya 270 plus alfa, 360 kurang alfa. Nah, ini maksudnya apa? Nanti kita lihat di contoh soal ya, pengertiannya yang lebih ringkas. Oke, ternyata di kuadran 1 ini nilai semua trigonometri itu positif ya. Jadi all semuanya positif. Sedangkan di kuadran 2 itu sin sama kosek saja. Nah, kebalikan dari sin, si kosek yang positif. Nah, untuk di kuadran 3 tangen dan kotangen saja yang positif. Dan di kuadran 4 cos dan sekan aja yang positif. Jadi contoh, misalkan nyari tangen 210 derajat. Nah, 210 itu kan di mana? Di sini kan, di antara ini sampai ini. Nah, tangen 210 derajat. Berarti ini karena ada tangennya positif. Contoh lagi mana ya? Cos dari 120 derajat. Nah, 120 derajat kan di antara 90 sampai 180. Nah, karena cos dia mencarinya cos 120, tapi di sini yang positif sin sama cosec saja kan? Berarti nanti nilai cosnya negatif ya. Oke, belum kelihatan memang. Yang penting antum tahu dulu ini tata letaknya, boleh dicatat. Oke. Nah, setelah itu ada nah, kalau kita menggunakan garis lurus ini yaitu 0 derajat, 180 sama 360, artinya pakai rumus yang ini, dia tetap, artinya nilai trigonometrinya tetap sin, cos tetap cos, dan berikutnya. Tapi kalau misalkan kita pakai garis yang ini, nah 90 sama 270, artinya kita menggunakan rumus ini, kita harus merubah trigonometrinya. Sin jadi cos, cosec jadi sekan, tangen jadi kotangen, dan sebaliknya, cos jadi sin, sekan jadi cosec, cos jadi tangen. Nah, ini hari ini kita belajar mengenai ini ya. Kita coba ke contoh soalnya. Nah, tentukan nilai dari cos 120. Nah, di sini Ana tampilkan yang tadi kita pelajari, kuadran, kemudian ini ketetapannya atau dipindah-pindah, dibalik-balik, dan nilai trigonometri sudut istimewanya. Nah, perhatikan, hanya dari 0 sampai 90, ini juga dari 0 sampai 90. Jadi si 120 ini kita buat jadi ada nilainya dengan bantuan sudut istimewa. Oke, pertama dulu nih, cos 120. 120 ada di kuadran berapa sih? 120 itu ada di sini ya kan, ada di antara 90 sampai 120, berarti dia kuadran 2. Nah, KW2 berarti KW2 itu kita pakai rumusnya bisa yang ini atau
bisa yang ini, daerah sini kan, KW2. Nah, oke. Kita pakai cara pertama ya, pakai yang ini, yang tetap. Nanti kita pakai yang ini, yang berubah. Oke, kita tulis aja dulu. Berarti cos 180 min alfa. Nah, 180 min alfa. Nah, 120 itu 180 dikurang berapa sih biar jadi 120? Oh, 180 dikurang 60, ya kan? Nah, jadi setelah itu nilai cos di kuadran 2 itu apa? Di sini nggak ada cos kan? Adanya sin sama cosec, berarti dia minus nilai cosnya. Selanjutnya, hapus semuanya, kita langsung ambil yang sudut ini aja di 60. Tek. Nah, jadi ya KW2 nilai cos-nya minus, berarti ini minus. Karena pakai 180 min alfa, oh iya, cos tetap cos. Ya, ini cos tetap cos. Ya sudah, berarti nilainya minus dari cos 60 berapa? Cari cos 60 1/2. Nah, jadi jawabannya min 1/2. Oke. Untuk cara 2 misalkan kita masih pakai cos 120, sama halnya tadi 120 ada di kuadran 2 KW2. Nah, berarti tadi kan kita pakainya 180 kurang alfa ya. Sekarang kita pakainya yang sini 90 plus alfa. Nah, cos 90 plus alfa. Oke. Dah, 90 ditambah berapa sih biar jadi 120? Oh, biar jadi 120 itu 90 ditambah 30. Nah, oke, perhatikan di sini banyak perubahannya nih. Oke, karena kuadran 2 nilai cos itu minus ya, karena di sini cos nggak ada. Ini minus. Karena kita pakainya 90 yang ini nih, berarti nah nilai cosnya berubah jadi sin. Nah, cosnya berubah jadi sin. Nah, karena ini 30, oh afwan, ini harusnya 30 juga. Sebentar, saya ganti. Ini harusnya 30 juga. Nah, bukan 60 ya, tadi kok pas sana. Nah, berubah jadi 30. Oke, jadi gini ya. Jadi nilai min ini karena dia ada di kuadran 2. Nilai sin ini karena pakai 90. Jadi cos berubah jadi sin. Nilai 30-nya ambil dari yang ini. Nah, oke, udah sin 30 mana sin 30? Sin 30 1/2. Nah, jadi minus dari 1/2. Gimana, paham? Oke, kita kasih satu contoh lagi. Contoh soal kedua. Bagaimana nilai dari sekan 315? Nah, kita cari dulu 315 itu kuadran berapa? Oke. Oh, di sini nih di kuadran 4 karena 315 di antara 270 sampai 360 kan. Nah, kita tulis KW4. Nah, KW4 berarti rumus yang kita pakai bisa yang ini atau yang ini, ya kan? Sama halnya tadi, kita cara pertama dulu pakai yang mendatar ini 360 kurang alfa. Nah, 360 dikurang berapa sih biar hasilnya 315? Oh, dikurang 45, ya kan? 360 kurang 45 sama dengan 315. Oke. Seperti halnya tadi, nilai sekan di kuadran 4 positif apa negatif? Ini kuadran 4 kan? Ternyata sekan itu positif karena ada si sekannya. Nah, berarti nilainya positif. Terus karena makainya 360 ini berarti tetap sekan. Nah, 45-nya ambil. Nah, itu ya. Nah, udah tinggal dicari sekan 45 berapa? Sekan 45. Nah, ini akar 2/1 ya, sekan 45. Nah, karena positif jadi nggak ada tandanya, akar 2/1. Kita ke cara 2. Sekan 315. Sekan 315 itu gimana?
kalau kita gunain yang rumus ini 270 plus alfa. Oke. Nah, tetap dia di kuadran 4 ya, sekan 315 di kuadran 4. Berarti kita pakainya yang ini ya. Oke. 270 ditambah berapa sih biar hasilnya jadi 315? Oh, 270 itu ditambah 45. Oke, jadi 315. Nah, yuk sama halnya kayak tadi, sekan kuadran 4. Di kuadran 4 nilainya positif karena ada si sekannya ya, positif. Kemudian karena pakai 270, sekannya berubah jadi kosek ya, sekannya berubah jadi kosek. Nah, habis itu ambil 45 ya. Nah ya, KW4 nilai sekan positif karena pakai 270 plus alfa, sekannya berubah jadi kosek. Nah, cari deh kosek 45, kosek 45. Nah, ini akar 2/1 sama kayak tadi. Nah, bisa